Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 123. Kamu harus jujur. Randi duduk di dalam mobil dengan menyandarkan kepalanya di sandaran jok mobil. Kepala terasa begitu sakit, tubuhnya lemas. Sejak semalam, ia tidak ada tidur sama sekali. Randi sibuk mengurusi adiknya. Ditetapnya rumah yang begitu besar dan mewah itu cukup lama. Dia kemudian pergi meninggalkan halaman rumah milik Johan. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin rasanya bila ia harus mengejar kembali ke Jakarta. Pada akhirnya, Randi memilih untuk mencari hotel untuk menginap. Ia akan kembali ke Jakarta besok pagi. Randi mengemudikan mobilnya menuju hotel terdekat. Dengan cepat ia mengangkat panggilan telepon yang masuk di ponselnya. "Halo, Assalamualaikum," ucap Randi menjawab panggilan telepon tersebut. "Halo mas, aku lihat berita katanya Amira meninggal. Apa itu beritanya benar?" ucap Aldi. Randi diam saat mendengar pertanyaan dari Aldi. Saat menerima panggilan telepon dari Aldi, Randi sudah tahu bahwa Aldi pasti akan menanyakan tentang berita Amira. "Mas sedang di jalan. Mas pinggirkan mobil sebentar ya," ucapnya yang memutuskan panggilan telepon tersebut. Randi berhentikan mobilnya di depan sebuah toko. Saat ini dia masih berada di Surabaya. Randi sengaja memutuskan panggilan telepon tersebut untuk menstabilkan tingkat emosinya. Ia diam, duduk di dalam mobilnya sambil menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Dipegangnya dadanya terasa begitu sangat sesak dan sakit. Matanya terasa mulai panas. Mau bagaimanapun perbuatan Amira di masa hidupnya, mau seluruh dunia membenci perbuatan yang dilakukan oleh Amira, namun kenyataannya Amira itu adalah adiknya. "Walau bagaimanapun, Mas tidak akan pernah benci kamu. Mas tahu kamu hanya tersesat waktu itu. Mas tidak tahu bagaimana cara papa dan mama kamu mengajarkan pemahaman agama untukmu, sehingga kamu tersesat begitu jauh," ucapnya yang mengusap air matanya dengan lengan bajunya. Apa yang terjadi saat ini hanya dia yang bisa merasakannya sendiri, tanpa bisa berbagi kepada siapapun. Randi tidak mungkin mengakui bahwa Amira adalah adiknya, sedangkan dia hanyalah anak yang tidak diakui oleh ayahnya sendiri. Saat ini, yang harus dilakukannya hanya menjalankan semua amanat terakhir adiknya. Randi melihat layar ponselnya yang kembali menyala, dan kenyang panggilan telepon tersebut. "Iya Al," ujarnya. "Mas, apa benar Amira meninggal mas?" tanya Aldi. "Iya Al, Amira sudah meninggal sore kemarin," ucapnya berusaha menahan sesak di dadanya. Ia berusaha agar suaranya tetap terdengar stabil. "Apa mas benar-benar melihat bahwa Amira meninggal?" Aldi belum yakin dan tidak bisa percaya berita itu 100%. "Mas yang mengurus semuanya dan dibawa ke daerah asalnya di Surabaya. Dia dikuburkan siang tadi," jelas Randi. "Apa Amira kecelakaan?" tanya Aldi. "Tidak, dia sakit," jawab Randi. Aldi menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan dari Randi. "Apa ingatan Nafisa sudah kembali?" tanya Randi. "Ingatan Nafisa sudah mulai pulih mas, namun Nafisa belum mengingat peristiwa yang dulu," jelas Aldi. "Mas meminta maaf atas nama Amira." Aldi diam saat mendengar ucapan Randi. "Mas harap kau mau minta Mas harap kamu mau menerima permintaan maaf dari Mas," pinta Randi. "Iya Mas," jawab Aldi. Amira menitipkan video dengan Mas. Video minta maafnya untuk Nafisa. Dia berpesan agar video itu diberikan kepada Nafisa setelah Nafisa mengingat peristiwa tersebut. Dia mengatakan sama Mas
bahwa dia tidak mengharapkan agar Nafisa mau memaafkannya. Dia tahu bahwa kesalahan yang dilakukannya begitu sangat besar. Nyonya benar-benar ingin minta maaf saja, ucap Randi. Videonya Mas simpan aja dulu. Bila nanti Nafisa sudah ingat, aku akan memberitahu Mas, ucap Aldi. Terima kasih ya Al, ucap Randi. Ya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Randi kemudian memutuskan sambungan telepon tersebut. Feni berada dalam kamar Amira. Ia menetap siap sudut kamar yang dulu ditempati oleh putrinya. Terakhir kali Amira menempati kamar ini sebelum ia menikah dengan Julian. Feni memandang deretan piala yang diraih oleh Amira dari beberapa kategori dan penghargaan. Air matanya seakan tidak ada berhenti menetes setiap kali melihat trofi tersebut. Amira akan bawa pulang piala yang diraihnya dan menyimpannya di lemari rias yang ada di dalam kamarnya. Semua ini hanya tinggal kenangan untuk dikenangnya. Feni duduk di tepi tempat tidur dan mengambil figura foto yang ada di nakas. Ia memandang foto Amira dan Andini semasa remaja. Sungguh Mama tidak sanggup menjalani hidup seperti ini. Andaikan kalian tahu seperti apa perasaan Mama saat ini. Mama selalu beranggapan bahwa Mama yang pergi lebih dulu. Namun ternyata kalian yang lebih dulu meninggalkan Mama. Feni menangis memandang foto Amira dan juga Andini. Mengapa kalian harus pergi dengan cara seperti ini? Jujur, hati kecil Mama belum bisa mengikhlaskan kepergian Andini. Namun sekarang Amira juga pergi meninggalkan Mama. Begitu banyak cobaan terjadi dengan keluarganya dan semua itu masih bisa dihadapinya. Namun cobaan kehilangan kedua putrinya tidak bisa diterima oleh hatinya. Papa cari-cari Mama. Ternyata Mama di sini. Juan masuk ke dalam kamar Amira. Ia duduk di sebelah istrinya. Mama belum bisa terima kalau mereka sudah pergi. Feni memandang suaminya. Johan menganggukkan kepalanya dan melingkarkan tangannya di pinggang istrinya. Maafkan Papa, Ma. Hanya kalimat ini yang bisa diucapkan dari bibirnya. Feni melepaskan tangan suaminya yang berada di pinggangnya. Selama ini aku selalu percaya dengan kamu, Mas. Aku tidak pernah menduga bahwa ternyata kamu dan keluargamu sangat pandai menyimpan rahasia sehingga tidak tercium sedikit pun. Kepercayaan yang selama ini aku berikan ternyata kau balas dengan cara seperti ini. Feni memandang Johan dengan sangat marah. Maafkan Papa, Ma, jawabnya. Bila anak-anak tidak mengalami ini semua, kamu akan menyimpan rasa ini hingga kamu mati, Mas. Johan diam tanpa mampu untuk berkata. Aku tidak ingin lagi ada yang ditutup-tutupi. Cukup sudah kamu bohongi aku selama ini, Mas. Kehilangan kedua anaknya saja sudah membuat Feni merasa sakit. Dan kini ia harus mendengarkan pengakuan dari suaminya. Sejujurnya, ia tidak kuat dengan apa yang akan didengarnya nanti. Namun ia akan tetap mendengarkan pengakuan suaminya hingga selesai. Johan menganggukkan kepalanya. Namanya Nina Lestari. Dia gadis yang begitu sangat cantik. Pada waktu itu dia berusia 16 tahun. Nina bekerja di kantin kampus. Dia orang biasa dan hanya lulusan SMP.